Selamat pagi, saudara-saudara semua. Sebelum kita berdoa, kita boleh lihat di sekeliling kita, di samping kita, apakah kita merasa heran nggak ya? Nah, hari ini kita merasa heran nggak di pagi hari ini kita berdoa? Saya merasa heran, sudah lama. Sekarang doa pagi susah sekali mencapai 100 peralatan. Dulu orang sangat bergairah sekali dalam berdoa. Saya heran, kenapa ya sekarang kok semakin sedikit. Kayaknya biasa saja sekarang orang nggak berdoa pagi. Apakah seperti itu? Nah, pagi hari ini saya kasih judul firman Tuhannya adalah heran. Saudara paham, misalnya hari ini saudara lihat ekspresi orang heran tuh bagaimana ya? Heran yang artinya nilainya positif dan yang negatif. Di Alkitab ternyata ada juga Tuhan Yesus melihat terheran-heran dengan orang yang ada di depan dia. Nah, apakah Tuhan Yesus juga heran melihat kita berdoa pagi hari ini dengan ada sekitar 52 HP saja atau laptop yang terlihat gitu ya. Kita lihat firman Tuhannya di Markus 6 ayat 6, dikatakan Yesusnya, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Kok bisa ya Tuhan Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan orang Yahudi, orang di desanya? Lalu kalau ayat 3 dan 4-nya, Markus 6 ayat 3 dan 4-nya berkata, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ini respon orang di sekelilingnya Tuhan Yesus di kampungnya ya. Mereka melihat Tuhan Yesus harusnya surprise, malah dia kecewa ya, menolak Tuhan Yesus karena enggak sesuai dengan imajinasinya gitu. Jadi saudara bisa paham ya untuk mengekspresikan. Hari ini kita surprise nggak sama Tuhan ya? Terus Tuhan merasa surprise nggak sama kita? Jadi saudaraku, kalau kita lihat latar belakangnya, ketidakpercayaan orang Yahudi membuat Yesus heran. Kok bisa ya? Kok bisa ya Tuhan Yesus nggak heran dengan jemaat Tuhan di sekeliling kita tuh? Wah, surprise ya. Jemaatnya makin banyak bertambah. Ada apa yang terjadi ini? Firman Tuhan dipercayakan kepada orang Yahudi ya. Seharusnya dia lebih paham apa yang diajarkan ya. Bangsa Yahudi dari kecil, dari mulai lahir terus besar diajarkan firman Tuhan. Tapi sayang bangsa Yahudi tidak percaya. Yang membuat Yesus heran itu ketidakpercayaannya. Jadi dia heran. Nah, Yesus heran gak sama kita ya? Dan ini orang percaya dari kecil terima Tuhan Yesus sudah lama, tapi ya gitu-gitu aja, gak ada pertumbuhan. Di satelitnya ya kalau doa cuma 2-3 orang saja. Misalnya ini, apakah pernahkah kita sebagai anak Tuhan yang hampir kesehariannya mendengar firman Tuhan yang diberitakan dan Yesus terheran-heran kepada kita?
Ini pokok persoalannya. Kita mau lihat apakah Tuhan Yesus itu terheran-heran atau tidak terhadap kita. Di Alkitab ada contohnya gitu. Dia heran sama orang Yahudi, bangsanya sendiri, nggak percaya sama Tuhan Yesus. Heran atas ketidakpercayaan atau Yesus heran karena kita jemaat GKKD ini percayakan Tuhan Yesus. Ketidakpercayaan adalah meragukan, artinya meragukan akan janji-janji Tuhan Yesus. Semalam saya berdiskusi betapa negeri ini mau pemilihan presiden dan wakil rakyat, partai-partai melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar kita gitu. Terus Tuhan, saya harus gimana ya mendoakan negeri ini gitu? Apa mendoakannya minta berkat terus, minta makmur terus, atau bagaimana ya Tuhan? Apa perannya saya ini Tuhan ya? Lalu ini saudara, apakah kita memandang Yesus sebagai yang biasa-biasa saja, bukan menjadi yang spesial? Kalau Yesus sangat spesial, kita pasti prepare dengan baik. Persoalan atau masalah yang dialami menjadi pesonanya bukan Tuhan Yesusnya, tetapi persoalan hari. Ternyata persoalan tuh nggak pernah berhenti, ada aja, hari ini selesai, besok ada lagi gitu. Jadi harusnya sih kita terpesona ya sama Tuhan yang menolong kita. Bagaimana jalan-jalannya Dia, ada aja jalannya Dia bagi kita untuk menolong kita. Saya percaya kalau kita berdoa untuk negeri ini, supaya negeri ini bisa menerima Yesus, supaya Tuhan negeri ini bisa terpesona dengan Tuhan. Kita gereja Tuhan tidak sendirian, sama gereja-gereja lain bergandengan tangan mendoakan supaya bangsa ini boleh melihat Allah yang luar biasa. Kemarin saya melihat di TV ada seseorang pengusaha dari orang biasa aja menjadi orang yang bisa mengatur satu provinsi, bisa memilih presiden, memilih gubernurnya, bupatinya, karena uang gitu. Nah, ada yang lebih kuat sebenarnya. Saya mau percaya sama Tuhan Yesus bahwa doa anak-anak Tuhan pasti bisa mengubahkan dengan pola perilaku kita. Alkitab hanya dijadikan sebagai sebuah buku sejarah saja yang mungkin tidak menarik. Sekarang baca Alkitab bukan sesuatu yang menarik, saudaraku. Agak susah mengajak jemaat untuk membaca Alkitab setiap hari. Kalau menarik, maka selalu menjadi bacaan yang tidak pernah tertinggal, bukan? Kita harus menjadikan rumah tangga kita di mana di dalamnya adalah orang-orang yang menyukai firman Tuhan setiap hari. Anak-anak kita sendiri, membaca Alkitab adalah sebagai sesuatu kehidupan keseharian kita. Nah, di Alkitab dikatakan begini, saudara, di Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Nah, ini kita sekarang masuk dalam cerita tentang Tuhan Yesus yang heran dengan iman seseorang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpa pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi ada bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Tuhan Yesus terpesona sama orang ini, sama bapak ini, karena imannya besar. Kiranya itu pun terjadi di antara kita semua. Nah, ini bicara tentang perwira yang di Alkitab itu ya. Siapa perwira itu? Orang yang tidak layak menerima Tuhan Yesus, katanya. Ditulis. Karena bukan orang Yahudi. Karena dia penjajah. Gak layak di antara orang Yahudi. Gak layak untuk datang kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi dia punya kesaksian yang bagus. Ya, sangat baik, kebaikannya sangat luar biasa.
Berarti Bapak ini menjadi topik pembicaraan hari lepas hari, sesuatu yang bagus-bagus ya, bukan yang nggak bagus. Dan Bapak ini rendah hati katanya. Dan yang karena dia percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi nggak perlu Tuhan Yesus suruh datang ke rumahnya menolong menyembuhkan hambanya. Hilang aja sama saya pasti akan akan percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi di sini katanya imannya besar. Jadi Tuhan Yesus sangat terpesona, terheran-heran. Sesungguhnya imannya besar tidak pernah aku jumpai di jemaat GKKD ini. Mungkin seperti itulah hari ini pesan Tuhan kepada kita. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa.